Kenapa sih lu susah banget buat nabung? Hmm, apa karena ada diskon yang nggak bisa lu abaikan? Atau karena uang selalu habis sebelum masuk dompet atau celengan? Tenang, gak usah panik. Jadi tujuan gua buat voice video ini, gua akan bongkar alasan kenapa nabung itu sulit buat lu, dan di sini gua akan kasih tahu gimana cara ngatasinnya. Jadi pastikan lu tonton sampai habis ya, supaya lu nggak gagal paham. Jadi gini, pentingnya lu nabung. Nabung itu bukan cuma soal finansial, tapi juga kunci untuk hidup tenang dan terencana. Dengan tabungan, lu bisa punya perlindungan finansial. Lu bisa capai semua impian-impian lu, dan lu bisa bebas dari rasa cemas saat ada kebutuhan mendadak. Nah terus, ini ya, kenapa lu ngerasa nabung tuh kayaknya susah banget? Lu tahu nggak? Karena lu tuh masih punya pemikiran. Yang pertama, impuls lu dalam belanja. Siapa sih yang bisa nolak diskon gila-gilaan? Rasanya FOMO banget kan kalau nggak beli. Terus yang kedua, pendapatan lu yang masih pas-pasan. Misalkan gaji lu pas-pasan, terus udah habis buat bayar tagihan pay later, atau kredit apalah yang dulu lu ajuin tanpa lu pikir panjang. Padahal, itu di luar kemampuan lu buat bayarnya. Terus, lu mau nabung dari mana? Yang ketiga, lifestyle lu yang over budget. Zaman sekarang banget nih, lu pada sering makan di luar atau ngopi kekinian kan di kafe-kafe. Secara nggak sadar, itu udah bikin uang lu habis begitu aja tanpa, ya, lu tahu itu uang ngelarinya kemana. Yang keempat, konsumerisme atau biasa kita kenal dengan gaya yang konsumtif. Ini lagi nih yang gak kalah penting. Iklan di media sosial bikin kita selalu merasa harus beli yang baru. Bener nggak? Jadi, ketika lu sudah punya HP yang ada gambar apelnya itu, misalkan satu seri di bawah seri yang baru keluar ini yang lu pengen beli. Misalkan dari 15, terus tahu-tahu keluar lagi yang 16. Itu padahal juga mungkin speknya juga nggak beda jauh. Cuman karena ya FOMO, lu takut ketinggalan zaman, jadi lu harus apa ya? Seakan-akan lu harus beli. Ya nggak sih? Bener nggak? Dan yang kelima, kurangnya disiplin. Emang buat awal-awal tuh pasti susah banget buat konsisten dalam menabung. Kalau nggak punya rencana yang jelas, ya lu nggak akan fokus buat kejar impian lu dengan menabung. Oke, seperti yang gue bilang di awal voice video ini. Tenang, jangan panik. Lu bisa atasi semua permasalahan itu dengan yang pertama, lu punya tujuan tabungan. Lu tahu nggak? Menurut psikologi, punya tujuan yang spesifik dengan menabung itu bisa bikin kita lebih disiplin dalam menabung. Misalkan, lu mau punya tabungan untuk liburan ke Bali atau ke luar negeri. Yang kedua, lu bisa gunakan anggaran 50, 30, 20. Ini adalah sebuah metode, dan metode ini ampuh banget buat mengelola keuangan lu. Jadi lu bisa bagi penghasilan lu 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% bisa lu tabungin. Gua kasih contoh simple. Misalkan, lu punya penghasilan 2 juta per bulan. Nah, 2 juta itu lu pisahin dulu buat kebutuhan hidup lu. Lu jangan mikirin dulu yang 30% dan 20% itu. Nah, ketika semua udah tercover sama penghasilan lu, baru deh lu bisa bagi sisanya 30% buat keinginan lu, dan 20% lu bisa buat nabung. Kalau gua pribadi sih, dari 50, 30, 20 itu tadi, gua akan memperkecil persentase 30%. Misalkan jadi 10%. Kenapa? Karena 30% itu tadi, itu kan adalah untuk keinginan. Untuk keinginan pribadi gua. Karena menurut gua, selama kita punya tabungan,
Apalagi tabungan kita banyak. Toh keinginan kita juga bakalan tercapai kok. Gimana? Logis nggak? Nah terus, persentase yang 20% tadi untuk tabungan itu, gue bisa naikin persentasenya misalkan jadi 30%. Atau mau tetap aja di 20% juga bisa. Jadi, secara nggak langsung lu bisa punya dana darurat 20%. Sisa dari persentase keinginan yang lu perkecil tadi. Paham ya sampai sini? Terus yang ketiga, lu harus buat rekening khusus. Faktanya, orang yang punya rekening khusus tabungan biasanya lebih sukses mengumpulkan uang karena dia terhindar dari godaan buat make uang tabungannya. Dan yang keempat, lu harus belanja dengan bijak mulai saat ini. Ada tips simpelnya gini. Sebelum lu belanja, lu pikirkan dulu apakah barang itu kebutuhan atau cuma keinginan lu. Terus, lu juga harus pikir matang-matang. Apakah barang yang lu beli itu berguna buat berapa lama? Menurut gua, kalau cuma kepake beberapa bulan doang, mending lu pinjam ke teman lu yang punya. Setelah lu pake, lu bisa kasih uang buat ucapan terima kasih karena udah minjemin barangnya. Ya pasti uang yang lu kasih ke teman lu itu pasti juga akan berguna buat dia, dan dia pasti akan senang. Atau lu bisa sewa di tempat penyewaan. Malah dua opsi ini bisa menghemat keuangan kan? Yang kelima, lu harus disiplin di awal gajian. Banyak ahli keuangan menyarankan untuk menabung di awal bulan agar lebih konsisten. Ya oke, fine. Setelah lu gajian, lu harus ngeluarin buat kebutuhan lu. Tapi ingat, jangan kebablasan. Karena uang lebih licin daripada belut, bre. Oke, ada fakta inspiratif nih. Banyak orang yang sukses memulai kebiasaan menabung itu dari nominal kecil. Bahkan dari uang Rp10.000 per minggunya. Bayangkan, jika kalian konsisten menabung, impian besar kalian bisa cepat tercapai. Mulai dari rumah hingga bisnis impian. Keren gak? Pokoknya jangan lu biarin deh uang lu menghilang tanpa jejak setiap bulannya. Mulai dari langkah kecil aja, dan konsisten adalah kunci utamanya. Kalau kalian punya cerita atau tips soal menabung, share ya di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar nggak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di voice video gue berikutnya.